Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Jasmine Rahmadi kembali menyapa Anda untuk program Inspirasi Pagi. Nah, kali ini pemirsa, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik karena di tengah munculnya berbagai kasus di masyarakat, negara ini memberikan ruang untuk memberikan layanan ataupun bantuan hukum melalui program yang disebut Pos Bankum ataupun Pos Bantuan Hukum. Nah, untuk membahas mengenai hal ini lebih lanjut, saat ini kami sudah bergabung dengan Bapak Konstantinus Kristomo selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi. Ya Pak Kris, ini kan cukup menarik ya. Pos Bankum, Pos Bantuan Hukum, layanan yang untuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat, untuk segala lapisan, baik itu kelurahan dan juga desa. Lalu apa Pak landasan dari kebijakan dibuatnya program Pos Bankum ini? Kalau untuk landasannya, pijakannya, yang pertama itu bahwa akses keadilan itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Itu ada di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, ini juga selaras dengan Astasita Bapak Presiden kita, Astasita nomor 7, mengenai reformasi hukum. Kemudian di dunia internasional ini adalah bagian dari implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs 16.3 tentang akses keadilan. Yang lebih konkret adalah, jadi ini sebagai contoh ya Mbak Jasmine, kalau saya orang desa, saya ketika punya masalah hukum, saya harus datang ke kantor hukum, kantor bantuan hukum misalnya, itu mungkin kita harus menempuh, bagi orang desa, harus menempuh 40 menit sampai 1 jam. Cukup rumit ya Pak? Cukup rumit. Nah, kalau kita lihat kantor-kantor hukum, para pengacara, itu kan nggak sampai ke desa. Ya. Di kami ada program bantuan hukum untuk orang miskin, itu saat ini jumlah pemberi bantuan hukum yang telah terverifikasi terakreditasi itu ada 777. Dan itu sebenarnya sangat tidak merata. Jadi kembali masyarakat desa ketika punya masalah hukum, dia akan kesulitan untuk mendapatkan respon cepat minimal gitu. Untuk perluasan akses keadilan itu sendiri, maka kita menghadirkan akses keadilan itu di tingkat desa. Jadi konsepnya adalah apa yang kita sebut sebagai people center justice, yaitu people center justice ya Pak. Pendekatan keadilan yang berbasis pada masyarakat, di mana mencari keadilan itu bisa saja bersumber dari kearifan yang ada di situ. Dan tentunya ini juga untuk menjangkau masyarakat luas begitu ya Pak. Dan people center justice itu konsepnya adalah bagaimana kita melatih semakin banyak masyarakat pemahaman mengenai hukum, sehingga pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukum mereka secara mandiri, damai dan bijak. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian membuka pos bantuan hukum itu di tingkat desa. Jadi pos bantuan hukum desa itu adalah secara fisik itu merupakan, kalau ada ruangan, kalau nggak ada cukup meja di kantor desa atau kelurahan. Di situ ada 2 penggerak. Penggerak pertama paralegal desa, yaitu warga desa yang kita latih sebagai paralegal. Yang memberi pelatihan adalah pemberi bantuan hukum. Oke, baik. Berarti ini trainingnya gratis ya Pak? Training gratis oleh pemberi bantuan hukum. Dan mereka mengikuti kurikulum yang sudah dibikin oleh BPHN. Dan pelatihannya itu virtual 3 hari, 3 bulan mereka harus aktualisasi. Nah, mereka harus selalu di bawah supervisi dari pemberi bantuan hukum, karena mereka nggak bisa sendiri. Itu paralegal desa atau warga desa. Kemudian penggerak kedua adalah kades atau lurah sebagai juru damai. Kades atau lurah sebagai juru damai itu juga mendapatkan pelatihan dari Mahkamah Agung, ya, pelatihan sebagai juru damai untuk menguatkan fungsi mereka. Jadi dengan adanya pos bankum ini, dengan adanya paralegal desa, adanya juru damai desa, kita berharap permasalahan hukum di tingkat desa itu bisa selesai di tingkat desa. Dan yang cukup menarik Pak, Pos Bankum ini kan hadir dengan 4 layanan, yaitu adalah konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan juga rujukan advokat pro bono. Lalu apa sih Pak esensi dari ke-4 layanan ini? Baik, jadi kalau kita bayangin Mbak ya, kalau kita bayangin warga desa yang punya masalah hukum, sekali lagi saat ini tidak perlu jauh-jauh ke
ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi untuk mendapatkan bantuan hukum, tapi cukup ke kantor desa atau kelurahan, maka mereka akan diberikan layanan oleh para legal desa tadi, layanan informasi dan konsultasi hukum, ya kan? Kemudian ada layanan advokasi. Nah, jika mereka adalah para pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan hukum melalui mediasi, maka pos Bankum ini akan memberikan layanan ketiga, yaitu layanan mediasi. Diberikan oleh Kades atau Lurah sebagai juru damai. Kalau tadi diberikan oleh para legal desa, ini diberikan oleh Kades atau Lurah sebagai juru damai. Ya. Nah, kita berharap permasalahan hukum itu selesai di tingkat ini, ya, di tingkat desa ini, di tingkat mediasi ini. Namun ini kan pilihan, kita nggak bisa memaksakan. Jika para pihak ini nggak puas, maka mereka bisa lanjut ke litigasi. Ketika lanjut ke litigasi, tahap berikutnya ketika lanjut ke litigasi, ke pengadilan dan lain-lain, maka layanan keempat yang akan diberikan yaitu layanan rujukan advokat. Kalau orang atau kelompok orang miskin, maka akan diberikan pendampingan oleh pemberi bantuan hukum. Jadi oleh itu OPH. situasional ya Pak, tidak semuanya ini diberikan bantuan sampai tahap keempat itu. Kalau yang orang mampu bayar pengacara, maka mereka akan kita persilakan untuk mencari pengacara. Namun ini yang unik, yang dia nggak cukup miskin untuk dapat surat keterangan miskin dan nggak cukup kaya untuk bisa bayar pengacara, atau kita sebut sebagai kelompok rentan miskin, mereka akan dikasih rujukan kepada advokat pro bono. Jadi pos Bankum itu sendiri merupakan kerja kolaboratif, Mbak. Ya, kerja kolaboratif, bukan pekerjaan Kementerian Hukum sendiri, tapi kolaboratif. Di tingkat pusat ini merupakan kerjasama antara Kementerian Hukum dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa kementerian lain yang akan menggunakan pos Bankum. Kemudian itu di tingkat pusat, di tingkat implementasi itu kita menggandeng organisasi advokat untuk pemberian bantuan hukum pro bono. Kemudian juga di pos Bankumnya itu sendiri, mereka biasanya menggandeng Babinsa dan Babin Kaptipmas, dan juga kami mendorong para kepala kantor wilayah untuk membuat PKS atau MOU dengan kampus-kampus untuk menempatkan mahasiswa magang dan mahasiswa KKN di pos Bankum ini. Artinya nanti di situ akan ada transfer of knowledge, ya kan, dan ini sudah banyak dilakukan oleh hampir semua kantor wilayah di Indonesia. Ya, tadi Bapak juga sebutkan bahwa ada paralegal ya Pak, yang dilatih, diberikan training, dan juga disupervisi oleh organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi, dan juga tentunya diawasi juga oleh tokoh masyarakat, tokoh agama. Lalu apa sih Pak peran dari BPHN dalam menjembatani pelaksanaan tersebut? Jadi yang pertama, BPHN itu memastikan kualitas layanan itu dengan melatih para penggeraknya tadi. Ya, dari awal itu kualitas layanannya sudah kita coba jamin dengan melatih para legal. Para legal tadi harus di bawah supervisi dari organisasi bantuan hukum dan penyuluh hukum. Kemudian berikutnya Kades atau Lurah, mereka akan mendapatkan pelatihan dari Mahkamah Agung. Pelatihan sebagai mediator, sebagai juru damai. Benar-benar seluruh lapisan ya Pak yang diberikan pelatihan ini ya? Iya. Dan artinya peran BPHN menjamin itu ya, dengan adanya kurikulum, dengan adanya kemudian SOP, dengan adanya kemudian panduan untuk implementasi. Sebenarnya yang lebih menarik itu adalah what's next-nya. Jadi per hari ini kan sudah 85% sudah semua desa sudah bikin pos Bankum. Di tahun mendatang, tahun depan ini akan ada banyak program-program pemberdayaan masyarakat di situ oleh beberapa kementerian yang sudah bekerjasama dengan kita, dan juga penyuluhan hukum di situ. Baik Pak Kris, ini menarik sekali, dan tentunya nanti ada sejumlah topik yang akan kita bahas lebih lanjut ya Pak, seperti kasus-kasus apa saja sih yang biasa ditangani oleh pos Bankum ini. Namun kita akan kembali pemirsa usai jeda. Ya pemirsa, seperti sudah saya sebutkan di segmen sebelumnya, bahwa di segmen ini kita akan membahas mengenai layanan pos Bankum begitu, dan juga kasus-kasus apa saja yang menjadi ranah dari pos Bankum. Dan saat ini kita kembali berbincang dengan Bapak Konstantinus Kristomo. Pak Kris, yang kita ketahui bahwa saat ini sudah terdapat 71.729 pos Bankum ya Pak, di seluruh Indonesia ini banyak sekali Pak. Lalu untuk target ke depannya,
Mengingat ini juga merupakan program unggulan 2025 Asta Cita, berapa jumlah Posbankum yang ditargetkan untuk waktu ke depan dan juga apakah ada pertimbangan khusus Pak dalam mengadakan Posbankum di satu daerah tertentu? Jadi per hari ini, rekaman ini sudah 85% ya. Pak Menteri menargetkan akhir Desember ini 100%. Jadi 83.000 sekian desa. Jadi itu targetnya yang akan kami kejar. Jadi untuk pembentukan Posbankumnya itu secara administratif cukup SK Kepala Desa, SK Posbankum dari Kepala Desa, SK Kelompok Adarkum dari Kepala Desa, dan penunjukan paralegal dari Kepala Desa. Jadi sangat sederhana, sangat simpel. Berikutnya yang cukup memakan waktu adalah pelatihannya tadi. Pelatihan paralegal itu 3 hari teori, 3 bulan itu aktualisasi. Wow. Dan itu bisa jadi nggak lulus. Karena pemberi bantuan hukum tidak menjamin semuanya lulus pelatihan ini ya Pak? Iya, pelatihan. Jadi kita memang memastikan kualitasnya seperti itu. Jadi kemudian yang paralegal ini nanti akan mendapatkan, yang lulus akan mendapatkan identitas non akademik, CPLA, Certified Paralegal of Legal Aid. Kemudian yang Kades Lurah itu juga akan mendapat pelatihan dari Mahkamah Agung, itu akan mendapatkan identitas non akademik, non-litigation peacemaker atau NLP. Itu yang kami lakukan tadi itu untuk mengejar itu, ini tinggal Papua Raya yang cukup berat ya. Apa tuh Pak tantangannya untuk mengadakan? Tantangannya ya karena geografis. Oke. Geografis, sehingga ini geografis jaringan dan lain-lain, sehingga ini mumpung di sini juga kami ngajak teman-teman di Papua Induk, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Mari kita bentuk pos bantuan hukum di masing-masing kampung. Ini kami bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, khusus untuk Papua. Ini kami akan menggunakan tenaga pendamping desa ya, untuk percepatan pembentukan pos bantuan hukum ini. Gitu, yang saya juga cukup penasaran nih Pak, kasus-kasus apa saja sih Pak yang kemudian menjadi ranahnya Posbankum? Apakah ada kasus-kasus yang menjadi prioritas dari Posbankum itu sendiri Pak? Baik, jadi gini Mbak Jasmine, jadi paralegal dan Kades, pokoknya Posbankum ini kami bekali dengan, untuk sementara kami masih menggunakan Google Form untuk pelaporan permasalahan. Ya. Jadi kami minta paralegal dan juga Kades Lurah itu aktif melaporkan permasalahan-permasalahan melalui Google Form yang kami bikin. Tahun depan semoga ini sudah bisa menjadi bagian dari super app dari Kementerian Hukum. Nah, mereka akan mengisi atau melaporkan apa-apa yang kasus-kasus apa yang mereka temui. Dan sampai saat ini paling banyak itu sengketa tanah. Sengketa tanah. Itu nomor 1 Pak? Nomor 1. Oke. Sengketa tanah. Kemudian yang kedua ini Kamtipmas. Kamtipmas itu ya perkelahian remaja, kayak gitulah. Ya keributan di desa kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu di antaranya ya, KDRT. Ketika seterusnya itu ada KDRT, ada warisan, penganiayaan, kemudian pencurian dan lain-lain lah. Artinya untuk kaum-kaum marginal seperti perempuan dan anak-anak ini juga menjadi prioritas dalam program ini ya Pak? Betul. Okay. Ini program untuk semua kalangan, semua warga desa ya, bisa menggunakan program ini. Artinya ketika punya masalah hukum cukup datang ke kantor desa, kantor kelurahan, maka akan mendapatkan minimal informasi hukum atau konsultasi hukum, atau kalau nggak mediasi, atau kemudian ya rujukan tadi. Oke, Pak Kris, ini kan melalui program Posbankum ini juga masyarakat diimbau untuk menyelesaikan satu kasus, satu permasalahan dengan damai, dengan mediasi, dan tidak harus melulu ini melalui jalur hukum begitu ya Pak ya. Lalu secara statistik Pak, kasus-kasus yang diselesaikan secara damai, secara mediasi ini berapa banyak sih Pak dibandingkan dengan kasus yang akhirnya ke ranah hukum? Jadi kalau untuk data itu ya, data perbandingan yang bisa diselesaikan atau yang kemudian terus itu per saat ini
lebih banyak yang bisa diselesaikan. Nanti mungkin statistiknya bisa kami share ya. Lebih banyak yang bisa diselesaikan di tingkat mediasi. Artinya layanan rujukan ini nggak banyak, persentasenya kecil. Nah, artinya per hari ini mungkin ada sekitar 3.900 layanan yang sudah diberikan sambil jalan ini ya soalnya Mbak, sambil masih berproses. 3.900 itu untuk layanan rujukan itu persentasenya kecil dibanding dengan mediasi. Artinya mereka mereka merasa udah cukup dengan melakukan mediasi, nggak perlu lanjut ke tingkat ke pengadilan atau ke berikutnya. Ya, Pak Kris, ini kan mungkin banyak juga masyarakat yang belum terlalu familiar ya Pak, Betul. belum mengetahui program Posbankum ini. Nah, untuk masyarakat yang belum tahu Pak, masih awam mengenai program ini, bagaimana Pak cara mengakses Posbankum ini sendiri? Sekali lagi, Bapak dan Ibu warga desa kelurahan tinggal datang ke kantor desa kelurahan. Ya. Jika punya permasalahan hukum, jika pengen curhat tentang masalah hukum, jika pengen mendapatkan mediasi, ya tinggal datang ke kantor desa atau kelurahan masing-masing. Masing-masing. Artinya secara birokrasi tidak rumit ya Pak? Nggak rumit sama sekali. Karena mereka akan dilayani oleh perangkat desa dan kemudian oleh kades lurah. Jadi ini tinggal bagaimana masing-masing desa itu bisa memberikan informasi kepada semua warga desa bahwa kalian nggak perlu jauh-jauh ke cari pengacara ke sana, tapi cukup ke kantor desa, maka permasalahan hukum semoga bisa selesai di situ. Baik, terima kasih Pak Kris. Nanti kita juga akan membahas apa harapan dari program Posbankum ini ke depannya, namun Inspirasi Pagi akan kembali usai jeda. Anda kembali di program Inspirasi Pagi, di mana saat ini kita masih terus berbincang mengenai program Posbankum dan juga urgensi adanya layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Pak, baru-baru ini kami juga sempat meliput kegiatan dari program Posbankum ini yang diadakan di Desa Uyasa, yakni di Maluku Utara. Lalu apa sih Pak urgensi atau kepentingan dari diadakannya Posbankum ini di wilayah Indonesia Timur dan juga daerah-daerah 3T lainnya? Baik, ya itu Mbak yang tadi saya sampaikan bahwa akses keadilan ini kemudian menjadi sangat konkret dirasakan oleh masyarakat desa. Bahkan sampai di daerah 3T. Itu ya. Kalau khusus Maluku Utara, kebetulan juga Ibu Gubernur, Ibu Sely Coanda itu didaulat sebagai Duta Pos Bantuan Hukum Desa. Dan tidak hanya di Maluku Utara, tapi juga termasuk Maluku, termasuk Sulawesi. Ini semuanya sudah membentuk pos bantuan hukum dan yakinlah ada banyak hal yang kemudian membuat kita kita takjub ya, dalam artian pada akhirnya masyarakat desa lah yang kemudian menjadi penerima manfaat paling besar. Apa tuh Pak contohnya membuat langsung takjub itu seperti apa contohnya? Karena ada banyak hal, banyak cerita dari mereka yang kemudian mereka tidak mereka bisa segera mendapatkan solusi dari permasalahan hukum mereka. Dan mereka juga tidak menyangka ya Pak diberikan layanan hukum yang sedemikian rupa ya. Iya, dan artinya ini memang langsung berdampak dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat desa, terutama juga masyarakat desa yang tadi di daerah 3T tadi, ya bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Apalagi kalau Maluku Utara mungkin dia harus naik kapal, dia harus menempuh perjalanan darat lagi. Itu dia Pak. Cukup, ya. Makanya kami sangat mendorong teman-teman di Papua Raya ya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Indo, Papua Barat Daya, Papua Tengah, ya Papua Selatan itu supaya segera membentuk pos bantuan hukum desa ini, karena kita bisa melihat di Maluku Utara, di Maluku saja mereka sudah bisa membentuk 100% di daerahnya. Sekali lagi penerima manfaatnya adalah warga desa itu sendiri. Kalau di Papua berarti warga kampung. Penerima manfaatnya adalah warga desa atau kelurahan itu sendiri, di mana mereka bisa segera mendapatkan solusi atas permasalahan hukum mereka. Lalu bagaimana Pak mengatasi tantangan tersebut, mengingat daerah-daerah 3T ini kan tadi Bapak sebutkan sulit dijangkau begitu ya. Apa solusinya tuh Pak? Ya ini memang
harus kolaborasi ya Mbak. Kita nggak bisa sendiri. Seperti halnya di Papua ini kami berkolaborasi langsung dengan Kemendes. Kita minta tolong kepada tenaga pendamping desa, ya, desa. Atau kemudian di tempat-tempat lain, di kantor-kantor lain itu kantor wilayah, itu pemberi bantuan hukum sangat berperan ketika mereka harus mendatangi tempat-tempat itu. Jadi memang harus datang langsung, kadang-kadang memang harus meyakinkan langsung, secara langsung di masyarakat situ. Gitu. Nah Pak, kalau untuk di daerah-daerah 3T di Indonesia Timur, ini kan masalah-masalah seperti tadi Bapak sebutkan sengketa tanah, ini juga masih ada unsur adat yang begitu kuat Pak. Bagaimana kemudian Posbankum ini mengatasi situasi tersebut? Nggak cuma di Indonesia Timur, tapi mungkin juga di semua tempat. Jadi penyelesaiannya dari mediasi ini, misalnya atau dari Posbankum ini bisa menggunakan penyelesaian yang selama ini digunakan oleh masyarakat adat. Jadi bisa juga menggunakan itu. Mengadaptasi dan juga mengadaptasi atau mengadopsi cara-cara mereka itu. ya Pak. Artinya sekali lagi ini keadilan ini bisa kemudian kita dapatkan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari makna keadilan, tapi kita bisa langsung kembalikan ke masyarakat itu seperti apa nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang mereka adopsi ya Pak. Nah ini yang juga kita ingin ketahui Pak, untuk kedepannya kira-kira apa harapan untuk program Posbankum ini yang juga agar lebih dikenal oleh masyarakat luas Pak? Baik, ini yang tadi saya sampaikan juga, what next-nya itu adalah bagaimana memberdayakan pos bantuan hukum ini, kemudian di tingkat desa itu bisa menjadi pusat pemberdayaan hukum masyarakat. Jadi akan ada banyak pelatihan-pelatihan ya bagi warga desa mengenai isu-isu khusus, misalnya pelatihan mengenai isu-isu perempuan dan anak misalnya. Pelatihan mengenai isu-isu UMKM, usaha mikro kecil, karena Kementerian UMKM juga sudah PKS dengan kita. Bahkan meliputi UMKM juga ya Pak ya? Jadi kalau misalnya dengan UMKM itu pelaku usaha mikro kecil ketika mendapatkan masalah hukum mereka bisa menggunakan Posbankum karena nanti ada rujukan advokat tadi. Kemudian KP2 misalnya isu-isu buruh migran, pekerja migran itu KP2MI itu juga akan menggunakan pos-pos bantuan hukum desa kelurahan ini di sentra-sentra pekerja migran ya, untuk pemberdayaan masyarakat, untuk penyuluhan hukum dan lain-lain. Artinya banyak juga program-program yang dari kementerian terkait yang akan menggunakan pos bantuan hukum. Artinya kemudian ini bersama-sama kita bikin pos bantuan hukum menjadi tempat pemberdayaan hukum masyarakat, ya, sehingga sekali lagi konsepnya adalah semakin banyak masyarakat yang kemudian kita latih, kita berikan pengetahuan hukum dasar dan lain-lain, maka masyarakat itu akan bisa menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri, secara damai, secara bijak. Yang tadi saya sampaikan pendekatan people centered justice atau pendekatan keadilan yang berpusat kepada masyarakat. Dan tentunya harapannya juga menjangkau seluruh daerah di Indonesia ya Pak, bahkan sampai 100%. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Begitulah pemirsa perbincangan saya dengan Bapak Konstantinus Kristomo selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, di mana tentunya diharapkan bahwa program ini, program Posbankum, dapat mencapai seluruh titik, seluruh daerah di Indonesia, bahkan juga di Indonesia Timur dan juga wilayah 3T. Untuk sementara, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh